warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelum kita belajar, ada baiknya kita berdoa menurut keyakinannya masing-masing. Siapa yang bisa memimpin doa kita hari ini, Nak? Saya Bu, pagi. Ya, silahkan pimpin doanya hari ini. Sebelum kita belajar ada baiknya kita berdoa menurut agama kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai, doa selesai. Ya, terima kasih Pak Jri udah memimpin doa kita hari ini. Nah, untuk mewujudkan rasa nasionalisme kita terhadap tanah air, mari kita menyanyikan lagu wajib nasional ya, Nak ya. Kita nyanyi sama-sama ya, Nak ya. Iya Bu. Garuda Pancasila, terima kasih ya Nak telah menyanyikan lagu wajib nasionalnya. Ibu mau mengecek dulu kehadiran kalian, apakah sudah hadir semua di gimmick kita atau tidak. Ya, Ibu panggil satu-satu, bilang hadir ya Nak ya. Bu. Elsa, Ya, Bu. Hadir Bu. Aisyah, Hadir Bu. bagaimana kabarnya hari ini anak-anak Sehat Ibu? Bu, baik. Baik. Nah, walaupun kalian dalam keadaan sehat baik di masa pandemi seperti ini, kalian harus tetap mengingat atau menerapkan protokol kesehatan, yaitu apa Nak? 5M. Apa aja 5M itu? Mencuci tangan. Tangan Menggunakan Masker. masker, terus mencuci tangan, lalu menjaga jarak, terus menjauhi kerumunan dan mengurangi mobilitas. Nah, jangan lupa kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Kalau kita sehat, maka kita semangat dalam belajar ya, Nak ya. Ya Bu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar mengenai penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini itu adalah yang pertama, melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, kalian dapat menemukan penyelesaian persamaan linier dua variabel dengan menggunakan metode grafik dengan teliti dan benar. Lalu, melalui kegiatan berdiskusi, kalian mampu menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan linier dua variabel dengan metode grafik dengan teliti dan benar. Nah, untuk pembelajaran kita hari ini, sistem pembelajarannya itu diskusi. Nah, kalian berdiskusi dalam kelompok sesuai dengan kelompok yang udah Ibu kasih. Nah, apa Bu yang didiskusikan? Yang diskusikan adalah LKPD yang udah Ibu sematkan yang di GCR ya Nak ya, udah ada? Udah Bu. Nah, Udah, sudah Bu. di-print? Sudah Bu. Nah, alhamdulillah kalau sudah di-print. Nah, setelah kalian berdiskusi, nah hasilnya kan itu nanti ada. Nah, kalian presentasikanlah hasil diskusinya tadi berdasarkan kelompoknya. Diwakili salah satu dari kelompoknya yang ingin mempresentasikannya. Setelah itu di akhir pembelajaran nanti ada kuis. Nah, kuisnya dikerjakan secara individu. Bisa, Nana? Bisa Bu, bisa. Oke, nah selanjutnya sebelum kita ke sistem persamaan linier dua variabel, kalian harus mengingat kembali mengenai materi di pertemuan yang lalu, yaitu tentang persamaan linier dua variabel yang biasanya disebut dengan PLDV. Ada yang masih ingat nggak apa itu persamaan linier dua variabel? Persamaan linier dua variabel adalah suatu persamaan yang mengandung dua variabel dengan pangkat pada setiap variabelnya sama, yaitu 1. Iya. Nah, selanjutnya ada bentuk umum dari persamaan linier dua variabel. Siapa yang masih ingat? Saya Bu. Ya, silakan, Nak. Bentuk umum dari persamaan linier dua variabel adalah AX ditambah BY sama dengan C. Nah, Adalah variabel, A adalah koefisien dari variabel X, B adalah koefisien dari variabel Y, dan C adalah konstanta. ya, benar. Nah, selanjutnya kalian juga harus mengingat kembali tentang permasalahan seperti gambar berikut. Apa yang kalian ketahui dari gambar berikut? Siapa yang bisa? Saya Bu. Ya, silahkan Salman. Bidang koordinat yang memiliki dua titik Bu, yaitu titik A 3,0 dan titik B 0,4 Bu. Ya, benar. Bagaimana jika kedua titik ini atau titik A dan titik B ini dihubungkan, dia menghasilkan apa? Siapa yang bisa? Saya Bu.
Ya, silahkan, Nak. Apabila kedua titik tersebut dihubungkan, maka menghasilkan garis lurus yang sejajar, Bu. Iya. Nah, jadi kalian harus mengingat mengenai materi bidang koordinat dan materi persamaan garis lurus serta persamaan linier dua variabel. Bisa, Nana? Bisa, Bu. Kita ke permasalahan dalam sistem persamaan linier dua variabelnya. Nah, berarti permasalahannya itu adalah ini karena ya kan 3 tip X dan 3 stabilo. Nah, si Aska, dia membayar 90.000. Lalu si Reka membeli 2 tip X dan 4 stabilo dengan harga 100.000. Nah, pasti dalam diri kalian menanyakan bagaimana ya harga dari satu buah tip X dan satu buah stabilo apabila struk pembayarannya hilang. Jadi, permasalahan seperti ini bisa kita kaitkan ke dalam sistem persamaan linier dua variabel. Sistem persamaan linier dua variabel itu adalah dua persamaan linier yang dia mengandung dua variabel yang mempunyai hubungan di antara keduanya dan mempunyai satu penyelesaian. Bentuk umum dari SPLDV itu adalah ini ya. Nah, di mana tadi X dan Y-nya itu merupakan apa, Nak? Variabel, Bu. Iya, variabel. Lalu A1 dan A2-nya merupakan apa? Koefisien. Iya, koefisien dari variabel X. B1 dan B2-nya itu merupakan Koefisien. iya, koefisien dari variabel Y. Lalu C1 dan C2-nya ini merupakan apa, Nak? Konstanta. Iya, konstanta. Nah, ada beberapa metodenya. Yang pertama itu adalah metode grafik, lalu yang kedua itu adalah metode substitusi, lalu yang ketiga itu adalah metode eliminasi, dan yang terakhir itu adalah metode gabungan. Nah, untuk hari ini kita akan membahas mengenai metode grafik. Apa itu metode grafik, Bu? Metode grafik itu adalah menentukan titik potong antara dua persamaan garis sehingga didapatlah himpunan penyelesaiannya dari persamaan linier dua variabel tersebut. Nah, selanjutnya ada langkah-langkahnya untuk menyelesaikan sistem persamaan linier dua variabel dengan menggunakan metode grafik. Nah, langkah yang pertama itu kalian menentukan titik potong garis dengan sumbu Y dengan syarat X-nya sama dengan 0. Lalu yang kedua, menentukan titik potong garis dengan sumbu X, syaratnya itu untuk Y sama dengan 0. Nah, selanjutnya yang ketiga itu adalah menggambarkan garisnya. Langkah terakhir, apabila garis tersebut ada titik potongnya, maka titik potongnya itulah yang disebut dengan penyelesaian sistem persamaan linier dua variabel, ya nak? Oke. Nah, dari permasalahan yang tadi punya siapa itu permasalahannya? Punya si Aska dan si Reka ya. Itu kan belum tahu kita harga tipek dan harga stabilonya satu buah kan, nak? Sehingga kita misalkanlah sebuah variabel dari permasalahan yang tadi, ya kan? Harga sebuah tipex itu kita misalkan lalu harga sebuah stabilonya itu adalah Y. Nah, permasalahannya tadi itu adalah Aska membeli 3 tipex dan 3 stabilo dengan membayar 90.000. Nah, dari permasalahan ini siapa yang bisa memodelkannya dalam sistem persamaan linier dua variabel? Siapa yang bisa? Saya, Bu. Dari permasalahan tersebut, Bu, maka diperoleh persamaan linier dua variabelnya adalah 3X ditambah 3Y sama dengan 90.000. Untuk persamaan 1 dan 2X tambah 4Y sama dengan 100.000. Untuk persamaan 2, Bu. Iya. Terima kasih Felis ya. Ya, Bu. Nah, selanjutnya dari permasalahan tersebut, dari udah kita dapat modelnya, maka kita ke langkah yang kedua yaitu menentukan titik potongnya dengan sumbu Y, syaratnya itu X-nya sama dengan 0 ya. Lalu pada sumbu X-nya, syaratnya Y-nya yang sama dengan 0. Nah, sehingga dari persamaan pertama tadi kan 3X ditambah 3Y sama dengan 90.000 kan, nak? Ya, Bu. Nah, ini Iya, Bu. dapat kita nyatakan menjadi 3X ditambah 3Y sama dengan 9. Sehingga dari grafik tadi, dari grafik persamaan tadi, 3X ditambah 3Y sama dengan 9, dan memotong sumbu X-nya tadi adalah 3,6.
0 dan memotong sumbu Y-nya itu adalah 0,3. Selanjutnya, pada persamaan yang kedua, siapa yang ingin mencoba? Najwa, Bu. Jika X sama dengan 0, maka 2 dikali 0 ditambah 4Y sama dengan 10. Nah, 2 kali 0 itu kan hasilnya 0. Jadi 0-nya turun ditambah 4Y sama dengan 10. 0 ditambah 4Y itu hasilnya 4Y sama dengan 10. Nah, untuk mencari hasilnya Y-nya itu dengan cara 10 dibagi 4. Nah, 10 dibagi 4 itu bisa disederhanakan sama-sama dibagi 2. Sehingga Y-nya sama dengan 5 dibagi 2. 5 dibagi 2 itu 2,5. Nah, titiknya adalah 0,2,5. Grafik persamaan dari 2X ditambah 4Y sama dengan 10, memotong sumbu X di 5,0 dan memotong sumbu Y di 0,2,5. Nah, kan udah dapat 4 titik tadi kan, Nak, pada persamaan yang pertama dengan persamaan yang kedua, ya. Nah, selanjutnya kita gambarkanlah garis tersebut dengan alat bantu GeoGebra. Nah, tadi titik yang pertama tadi pada permasalahan yang pertama yang 3X ditambah 3Y sama dengan 90, itu berapa, Nak, titiknya? 3,0 ya, 3,0 kan? Bu. 3,0 berarti dia di sini ya? Iya, Bu. Ya, baru satu lagi tadi 0,3. 0,3 berarti dia di sini. Ya, selanjutnya untuk titik yang pada persamaan 2X tambah 4Y sama dengan 10. Nah, itu berapa, Nak? Titiknya 5,0 ya? 0,0 berarti dia di sini. Selanjutnya 0,2,5. Berarti kalau dia 2,5 di antara 2 dan 3 kan? Iya, Bu. Berarti dia di sini. Nah, udah kita buat titik-titiknya lalu kita hubungkan. Nah, kita hubungkanlah sehingga dapatlah titik potongnya itu adalah ini. Berapa titik potongnya ini coba? 0,2. Iya, 1,2 titik potongnya ya. X-nya 1, Y-nya 2. Sehingga didapatlah titik potong dari grafik persamaan 3X ditambah 3Y sama dengan 9 dan 2X ditambah 4Y sama dengan 10 itu adalah 1,2. Nah, sehingga harga satu tipeknya itu adalah 10.000 dan sehingga harga satu buah stabilonya itu adalah 20.000. Bisa sampai sini, Nak? Bisa, Bu. Silahkan kalian kerjakan LKPD yang sudah Ibu sematkan. Lalu tadi pun kalian bilang udah di print ya? Ada, Bu. Nah, kalian diskusikanlah secara kelompok. Itu ada 2 permasalahan. Silahkan kalian diskusikan dalam grup WA ya, Nak ya. Grup WA yang kecil yang kalian buat ya. Iya, Bu. Nah, silahkan diskusi. Waktu diskusinya Ibu kasih 15 menit ya, Nak ya. Iya, Bu. Gimana, Nak? Ada yang kurang paham dari masalah yang ada di LKPD? Bambu. Oke, silahkan dilanjutkan lagi ya, Nak. Baik, sudah ya, Nak ya? Iya, Bu. Oke, siapa yang ingin mempresentasikan hasil diskusinya? Kelompok berapa? Kelompok 2, Bu. Oke, kalau kelompok 2, silahkan. Siapa yang mau mewakili dari kelompok 2? Najwa, Bu. Makasih, Bu, atas kesempatannya. Saya dari kelompok 2 yang beranggotakan 5 orang. Di sini saya akan menyajikan hasil diskusi kami pada masalah 1 di LKPD. Sebelumnya saya minta izin sama Ibu untuk membagikan hasil diskusi kami. Ya, silahkan, Nak. Pada permasalahan di atas, itu ada soal tentukan harga satu buah buku dan satu buah pulpen dengan menggunakan metode grafik. Soal yang A, tuliskan apa yang diketahui dan apa yang ditanyakan dari soal cerita di atas. Nah, yang diketahui itu ada 2 buku dan 3 pensil dengan harga 12.000. Yang kedua, 1 buku dan 1 pensil dengan harga 5.000 rupiah. Yang ditanya, harga 1 buku dan 1 pensil dengan menggunakan metode grafik. Nah,
Soal yang B itu, bagaimana cara menghitung harga satu buku dan harga satu pensil dengan menggunakan metode grafik? Jawabannya, langkah pertama itu dengan cara mengubah ilustrasi yang ada pada soal menjadi sistem persamaan linear dua variabel. Nah, di sini Najwa memisalkan X itu adalah satu buku dan Y itu adalah satu pensil. Maka dari soal tersebut dapat dimodelkan menjadi 2X ditambah 3Y sama dengan 12.000 pada persamaan pertama. Nah, pada persamaan keduanya itu menjadi X ditambah Y sama dengan 5.000. Angka keduanya itu dengan cara mencari koordinat dua titik yang dilewati oleh grafik masing-masing persamaan tersebut. Persamaan pertama itu adalah 2X ditambah 3Y sama dengan 12.000 dan dapat dinyatakan menjadi 2X ditambah 3Y sama dengan 12, itu uang dalam ribuan. Nah, jika X sama dengan 0, maka 2 dikali 0 ditambah 3Y sama dengan 12. Nah, 2 kali 0 itu hasilnya 0, jadi 0 ditambah 3Y sama dengan 12. 0 tambah 3Y itu hasilnya 3Y sama dengan 12. Nah, cara mencari Y-nya itu dengan cara 12 dibagi 3 sama dengan 4, sehingga titiknya adalah 0,4. Dengan menggambarkan grafik dari persamaan tersebut pada koordinat kartesius. Nah, yang grafiknya itu bisa kalian lihat semua pada layar yang saya tampilkan. Titik persamaan dari 2X tambah 3Y sama dengan 12 dan X tambah Y sama dengan 5 itu adalah 3,2. Jadi harga satu buku itu adalah 3.000 dan harga satu pensil itu adalah 2.000. Ya, karena tadi udah kita misalkan ya. Untuk permasalahan yang pertama itu tadi harga satu bukunya berapa? 3.000 ya. Harga satu pensilnya adalah 2.000. Siapa yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita hari ini? Saya, Bu. Oke, silahkan Nuraili, coba. Bahwasannya sistem persamaan linear dua variabel adalah dua persamaan linear dua variabel yang mempunyai hubungan di antara keduanya dan mempunyai satu penyelesaian. Tanyakan kepada kalian, apakah hari ini menyenangkan pembelajarannya, Nak? Menyenangkan. Menyenangkannya, walaupun ada beberapa kendala, misalkan jaringan, ada kuisnya ini silahkan kalian kerjakan, lalu dikirimkan Japri sama Ibu ya, Nak? Iya, Bu. Baik anak-anak, untuk di pertemuan berikutnya kita akan membahas mengenai sistem persamaan linear dua variabel dengan menggunakan metode substitusi. Sampai sini dulu pembelajaran kita. Memimpin doa penutup hari ini. Sudah kita selesai pelajaran, ada baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Pak Jri. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat. Dan Ibu akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.